Udah ketemu belum? Telur apa yang paling kuat, Pak Bambang? Apa ya? Ya, telur. Masih belum dapat? Ya, apa? Saya juga belum dapat. Tadi saya nanya beneran itu. Kalau telur yang paling dibutuhkan di Indonesia, ayo. Telur apa yang paling dibutuhkan di Indonesia? Apalagi banyak suku. Telur ayam. Bukan. Toleransi. Iya, itu yang paling toleransi antar umat gitu ya. Ya. Nih acara lanjut gini terus apa gimana sih? Iya. Yang paling dibenci, ya, telur yang paling dibenci. Apa? Terorisme. Teror. Tapi ini terorisme. Iya, tapi maksud saya ini dari lucu loh. Tapi masya Allah loh, dari iya. Sedini tapi bisa menghasilkan rezeki. Itu yang penting. Orang dikira hanya sampah, ternyata sampah masih bisa ada bernilai gitu. Itu apa yang bisa kita petik, misalnya diambil ilmunya. Ini aja bisa jadi sampah aja bisa bernilai loh, apalagi manusia Pak Ustadz. Ya. Kadang ada orang yang merasa tidak berguna atau tidak bernilai sama sekali. Iya, makanya satu, kita belajar dari Pak Bambang ini satu, ternyata dari sampah bisa menghidupi keluarga. Dari sampah bisa, tadi berapa juta Pak? 15 juta satu gini. 15 juta, kayak gitu Masya Allah. Padahal biasa. Ini nggak ada harganya. Tapi yang menjadi penting, yang harus dicatat adalah ternyata Allah memberi rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Kedua, ternyata luar biasa orang beragama itu bagaimana memanfaatkan sesuatu yang lebih berharga. Ini sama-sama kayu. Ya. Kayu ini kalau hanya untuk kayu bakar, nilainya satu bongkah paling hanya berapa puluh ribu, ribu. Iya. Tapi kalau pandai memanfaatkan, jadi mebel. Iya. Mebel menjadi lebih berharga lagi. Dan itulah amal soleh. Soleh itu added value. Soleh itu menambah nilai. Dan ketika pengen soleh lagi, dibikin ukiran. Iya. Kalau udah diukiran di Jepara sana, maka menjadi sesuatu yang lebih mahal lagi. Padahal barangnya sama. Tetapi bisa tinggi. Sama dengan ini kalau di pinggir jalan, mana ada orang mungut. Iya benar. Diinjak. Tapi di tangannya Pak Bambang 15 juta. 15 juta. Iya. Kok ada orang ketipu ya? Lu sampah kok sampai 15 juta itu loh maksud saya itu. Iya. Nah, Pak Bambang, kalau boleh tahu berapa lama bikin ini? Ini dari lukisan yang Bapak awal ya. Soekarno. Sekitar 5 minggu. Tapi udah selesai ya artinya dengan pembingkian segala itu. Iya. Terus butuh berapa banyak cangkang telur? Nah, itu dia yang saya tidak bisa pernah ngitung. Hitungannya kalau beli gini per kilo atau? Kalau ini saya pungut gratis, betul-betul nggak ada keluar biaya. Dan di mana-mana dibuang kan Pak? Dibuang kan itu kan? Nggak, konsumsi tapi kan butuhnya banyak Pak. Bungutnya di mana? Sekarang kalau tiap sore satu keranjang itu malah kita yang kewalahan Pak. Nyari mau buangnya setelah selesai kan, sisanya yang kecil-kecil itu kita buang. Nah, itu kita tidak tiap hari ngambil, enggak. Di semua rumah makan pasti ada telur. Ada. Iya benar-benar. Di semua martabak pasti ada telur. Iya juga sih. Di rumah saya hampir tiap hari ada telur yang maksud saya konsumsi telur di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa ya. Maksud saya itu kalau ada Pak Bambang 10 saja, 100 saja. Iya. Itu masih nggak akan iya benar. Ya, berarti kerjasama gitu sama tempat atau restoran saya segala hanya macam. sekedar daripada dibuang saya ambil, dia toh juga tidak repot-repot membuang kan, sudah saya ambil dari tempat telurnya itu. Oke. Terus kalau lukisan itu pre-order, by order atau gimana? Enggak, saya mulai dari tahun 2011 itu hanya sebenarnya hobi Pak. Isi waktu luang saya setelah saya pensiun. Dulu di apa Pak? Bisa di salah satu BUMN Pak. Oh di BUMN. Oh gitu. Tapi hebat ya, maksudnya bisa aja kepikiran dari bidangnya apa, tiba-tiba ke art atau keseniman itu loh Pak Ustadz. Itulah yang sering orang itu mengalami post power syndrome. Kadang-kadang begitu pensiun seolah-olah kiamat. Iya. Bingung. Iya, istilahnya MPP. Apa tuh? MPP itu mati pelan-pelan. Ya karena udah mau pensiun. Itu harus dihilangkan. Mindset seperti itu dihilangkan. Ya. Ternyata Pak Bambang menginspirasi kita. Ya. Orang pensiun masih bisa berkarya. Saya sering membekali post power syndrome itu, jangan sampai orang mengalami sindrom setelah pensiun, diajari wirausaha yang kadang-kadang nggak matching. Diajari tentang bagaimana menanam buah naga, naga merah, buah merah, naga merah itu, atau di ternak lele, ya sudah terlambat. Maksud saya,
Kalau itu sebagai hobi masih oke Nah, lah. itu Pak, yang Betul. paling pokok. Nah, tapi kalau hanya untuk mengandalkan rezeki dari situ kan Susah. sudah Iya, startnya sulit. sudah terlambat. Iya. Tapi ini inspirasi banget. Banget, Iya. banget. Bukan untuk yang udah nggak punya kerjaan juga. Betul, Buat betul. yang masih muda, kadang-kadang nggak punya aktivitas dan kegiatan. Iya. Tadi apa? OTG sama ODP. ODP. OTG orang tanpa gaji, ODP orang tidak punya penghasilan. Oh, tuh kan, itu bisa jadi inspirasi. Ini Iya, dari telur aja bisa jadi uang, luar biasa. Masya Allah. Nah, Pak, terus udah berapa banyak lukisan yang dibuat sama Pak Selama Bambang. ini saya melukis dari tokoh-tokoh ya Mas ya, terus fauna, flora itu seperti sana ada lukisan bunga matahari gitu. Seperti saya melukis kuda itu. Jadi dan setelah itu saya kumpulkan sampai sekarang itu sekitar ada 70 lukisan. Wih, 70. Nah itu yang saya Tapi by order bisa. Misalnya Pak Ustadz datang ke Pak Bambang, Pak Bambang, saya mau lukis keluarga saya gitu. Saya kasih fotonya, udah gitu tolong dibikin gitu. Bisa kan? bisa juga. Bisa. Butuh berapa lama kira-kira satu Tapi lukisan? selama ini ya terus terang saya Belum sampaikan pernah Pak mengerti. Ustadz ya. Ya, Saya ada pesanan untuk lukisan wajah ya. orang tua seseorang itu mau dipakai untuk hadiah ulang tahun lah. Aha. Tapi mengingat ya ini bagaimana sebetulnya melukis wajah seseorang ini menurut kacamata keyakinan agama. Oh iya, melukis yang apa Ya. ya, makhluk bernyawa gitu Ya, dalam karena hukum memang- Islam tuh gimana Pak Ustadz? Memang patung dan gambar hidup, gambar orang yang bernyawa itu dilarang dalam agama, ada beberapa konteks. Beberapa tuh ada berapa Pak Ustadz? Ya, satu, kalau dipakai untuk syirik, yaitu untuk sesembahan, untuk kultus individu. Karena ada beberapa patung dan lukisan di mana orang harus punya penghormatan terhadap itu. Misalnya, Ah, ada patung Lenin, iya. maka terjadilah Leninisme. Ada Karl Marx, maka Ya. terjadilah Marxisme. Iya. Maka orang lewat di situ harus lepas peci, harus menunduk, harus ada perilaku tertentu terhadap patung itu, atau untuk sesembahan. Ah, Jadi malam tertentu harus ada persembahan untuk ke situ, ada sesajen khusus itu jelas dilarang, oke. jelas dilarang. Jadi tidak boleh gambar itu. Oke. Itu pun kalau bentuknya sempurna. Gak boleh Pak Ustadz ya? Ya nggak boleh. Jadi sempurna itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau seperti foto ini jangan nanti di Saudi Arabia itu Pangeran Salman itu ada di mana-mana. Di semua hotel itu ada pasti ada fotonya Pangeran Ah, Salman. yang bener Pak Ustadz? Iya semua hotel. Ditahan dulu deh, kita ngopi dulu gimana Pak Ustadz? Ah, itu. Supaya tenang. Iya karena masih ada 5 poin. Wah, banyak banget Iya, dong. ini Ngopi saya dulu deh mau- Pak Bambang, iya. silakan. Oke. Silakan.